Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rizkiwati Hanami, semester 3, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan, di mana menuangkan hasil observasi tentang analisis upaya guru kelas 3 di SDN 2 Nangasilat dalam memberikan motivasi pada peserta didik. Baiklah, mari bersama-sama melihat hasil observasinya. Analisis upaya guru kelas 3 di SDN 2 Nangasilat dalam memotivasi peserta didik. Narasumber kita yaitu Bu Rusmita SPD, guru kelas 3 di SDN 2 Nangasilat. Nah, topik bahasan kita kali ini adalah yang pertama, definisi motivasi, yang kedua, peran motivasi belajar pada peserta didik, yang ketiga, cara guru kelas meningkatkan motivasi belajar, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang kelima, cara guru kelas melihat peserta didik yang memiliki motivasi belajar. Perkenalkan semuanya, ini mentor saya Dudu. Dia yang akan membacakan judul topik bahasan dan saya yang akan membacakan bahasannya. Jadi Dudu, apakah kamu siap? Tentu saja siap, hahaha. Baiklah, mari kita lanjutkan topik bahasan kita. Definisi motivasi. Menurut Rusmita, wali kelas 3 di SDN 2 Nangasilat, definisi motivasi adalah suatu upaya sikap guru kepada peserta didiknya dalam memberikan dorongan, upaya, cara, baik berupa kata-kata maupun apresiasi kepada peserta didik, serta nilai-nilai yang dapat membangkitkan peserta didik dalam kemajuan dan kemampuan diri secara optimal, sehingga mampu berbuat lebih aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Peran motivasi belajar. Teman-teman, peran motivasi belajar di sini ada 3. Yang pertama, menambah pengetahuan dan meningkatkan prestasi. Yang kedua, memelihara semangat belajar dan meningkatkan minat belajar. Dan yang terakhir adalah mendorong peserta didik belajar lebih baik. Yang pertama, menambah pengetahuan dan meningkatkan prestasi. Motivasi belajar dikatakan dapat meningkatkan pengetahuan karena rasa keingintahuannya peserta didik yang sudah memiliki sebuah motivasi dalam belajar. Maka, ia terus menggali ilmu yang baru dengan semangat belajarnya. Peserta didik akan lebih giat lagi belajar sehingga menambah pengetahuannya. Maka, dalam hal ini, motivasi belajar dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan peserta didik. Sedangkan motivasi belajar dapat meningkatkan prestasi pada peserta didik karena dengan adanya motivasi yang sudah masuk dalam diri peserta didik, secara tidak sadar akan menimbulkan rasa semangat belajar dan dengan semangat belajarnya tersebut memicu peserta didik untuk terus belajar sehingga meningkatkan pengetahuannya. Dengan meningkatnya pengetahuan dapat mendorong peserta didik menjawab soal dengan mudah. Dari hasil semangat dalam belajarnya tersebut yang membuat peningkatan dalam belajarnya sehingga menghasilkan nilai dan prestasi yang lebih baik. Inilah mengapa motivasi belajar dapat meningkatkan prestasi pada peserta didik. Yang kedua, memelihara semangat belajar dan meningkatkan minat belajar. Saat mereka merasa kurang paham dengan apa yang mereka baca atau pelajari, maka motivasi dalam belajar ini akan mendorong mereka untuk berusaha memahami kembali materi yang tidak dipahami. Inilah yang disebut dengan membangkitkan minat belajar, karena rasa keingintahuannya pada apa yang belum ia pahami, serta potensinya pada diri sendiri agar dapat memahami materi. Sedangkan meningkatkan minat belajar adalah seperti anak yang sebelumnya malas untuk belajar di kelas, malas mendengarkan penjelasan dari guru, dan malas untuk pergi ke sekolah. Setelah memiliki sebuah motivasi belajar di dalam diri, menjadikan peserta didik tersebut mengalami perubahan yang lebih baik, seperti sudah mau untuk pergi ke sekolah setiap hari, makin rajin dan giat dalam belajar, dan ikut mendengarkan apa yang guru jelaskan.
Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Motivasi belajar dikatakan dapat mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik karena motivasi belajar merupakan bagian dari giat tidaknya peserta didik dalam belajar. Ketika peserta didik dalam keadaan setara antara nilai baik dan kurang baik, dengan adanya motivasi belajar dapat membantunya untuk mengembangkan nilainya yang kurang. Maka inilah yang disebut mengapa motivasi belajar dapat mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Cara meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bu Rusmita, cara meningkatkan motivasi belajar di sini ada 6. Yang pertama, membawa ke ruang praktik. Yang kedua, membentuk kelompok. Yang ketiga, memberikan apresiasi. Yang keempat, memahami setiap peserta didik. Yang kelima, memberikan sebuah motivasi. Dan yang terakhir, belajar, bermain, dan membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Oke, faktor pertama di sini adalah orang tua. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar pada peserta didik adalah orang tua, karena peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Peran orang tua di sini dapat bersifat positif maupun negatif. Peran positif dari pengaruh orang tua adalah mereka dapat membantu anaknya agar giat belajar, dapat mengajari anak secara langsung di waktu kapanpun, serta perkataan orang tua bisa lebih mudah masuk kepada anaknya. Sedangkan peran negatif dari orang tua adalah tidak semuanya sempat untuk mengajari anaknya belajar. Bahkan anak dibiarkan belajar hanya di sekolah saja. Kebanyakan orang tua dari peserta SDN 2 Nangasilat bekerja hingga sore hari, sehingga mereka tidak mempunyai waktu lebih kepada anaknya, terutama dalam mengajari pelajaran yang mereka pelajari setiap harinya. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah anak yang mengalami masalah rumah tangga yang terjadi pada orang tuanya, sehingga membuat anak tersebut mengalami stres atau sedih, sehingga ia tidak fokus pada belajarnya. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah ekonomi dan cita-cita. Keadaan ekonomi dan cita-cita peserta didik sangat berhubungan, karena tidak semua peserta didik memiliki ekonomi yang baik. Peserta didik terkadang memiliki sebuah cita-cita, namun karena keadaan ekonomi mereka menjadi mengurung cita-cita tersebut dan hanya angan saja. Ini menyebabkan seorang peserta didik jadi malas belajar dan hanya menjalani masuk pulang karena putus asa dan yakin tidak bisa melanjutkan cita-citanya. Sementara yang mempunyai ekonomi standar atau baik, peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan lebih semangat lagi dalam belajarnya demi meraih cita-citanya. Namun tentu saja faktor ini tidak semuanya terjadi pada peserta didik. Ada juga yang memang karena mereka kurang minat untuk belajar walaupun mereka memiliki cita-cita dan keadaan ekonomi yang baik ataupun kurang. Yang ketiga adalah minat belajar. Minat belajar merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar karena dengan adanya minat belajar peserta didik dapat memahami dan mau untuk belajar, serta dapat mempermudah mereka dalam belajar karena sudah ada minat belajar dari awal. Sementara peserta didik yang tidak memiliki minat belajar akan kesulitan untuk memahami materi karena tidak ada ketertarikan dengan belajar, sehingga mereka susah untuk mencerna setiap pelajaran yang disampaikan. Yang keempat, ada lingkungan. Lingkungan peserta didik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar karena sudah banyak ditemukan peserta didik yang memang sebagian tidak cocok apabila berada di lingkungan temannya. Dan hal ini banyak terjadi pada lingkungan pertemanan peserta didik laki-laki. Peserta didik yang kurang cocok dengan temannya atau mungkin ada yang membuli satu sama lain sehingga peserta didik tersebut takut untuk masuk sekolah dan belajar di lingkungan tersebut. Begitupun jika peserta didik mendapatkan lingkungan pertemanan yang baik, maka ia akan senang untuk ke sekolah dan belajar tiap hari karena berjumpa dengan orang-orang yang mengasyikan. Yang terakhir ada kondisi fisik. Kondisi fisik mempengaruhi motivasi belajar pada peserta didik karena kondisi fisik yang baik akan membuat perasaan semangat saat menghadapi pelajaran di kelas. Sementara jika memiliki kondisi fisik yang tidak bagus, maka mereka akan merasa lesu dan tidak siap untuk belajar. Cara
motivasi belajar. Menurut Rusmita, wali kelas 3 di SDN 2 Nangasilat, cara untuk melihat motivasi belajar pada peserta didik yang pertama, hasil nilai dari peserta didik sudah meningkat dari sebelumnya. Cara melihat peserta didik yang sudah memiliki motivasi belajar adalah dengan melihat hasil nilai dari soal pembelajaran yang guru berikan. Nilai yang sebelumnya masih jauh, kemudian menjadi meningkat, adalah tandanya seorang peserta didik sudah memiliki motivasi belajar pada dirinya, sehingga giatnya dalam belajar menghasilkan sebuah pengetahuan dan menciptakan nilai yang baik. Kedua, mengajukan sebuah pertanyaan kepada peserta didik, baik ditunjuk langsung oleh guru atau bisa juga bagi yang ingin menjawab menggantungkan tangannya. Jika peserta didik tersebut sudah memiliki motivasi belajar, maka peserta didik tersebut akan giat dan semangat dalam belajar, sehingga ia mulai memahami setiap materi yang guru jelaskan. Kemudian dia akan cepat tanggap ketika ada sebuah pertanyaan yang guru jelaskan. Peserta didik yang cepat tanggap ketika diajukan sebuah pertanyaan atau bisa melakukan apa yang guru berikan ketika ditunjuk untuk maju ke depan kelas, merupakan peserta didik tersebut sudah memiliki motivasi. Walaupun tidak dilihat dari seberapa tepatnya ia menjawab, namun seberapa banyak poin yang mendekati kebenaran dalam soal atau perintah yang guru berikan. Yang ketiga, terjadinya perubahan walaupun secara perlahan dan bertahap untuk peserta didik yang awalnya malas belajar menjadi lebih meningkat dalam minat belajarnya. Dapat dilihat dari hasil belajarnya dan dilihat dari bagaimana peserta didik tersebut belajar di dalam kelas, seperti menjawab pertanyaan yang guru berikan, yang dulunya tidak suka mengerjakan tugas kemudian menjadi suka mengerjakan tugas, awalnya takut atau malas ke sekolah untuk belajar menjadi aktif di sekolah, dan yang malas menjawab pertanyaan yang guru ajukan menjadi mau menjawab ketika guru mengajukan sebuah pertanyaan. Motivasi belajar bukan hanya untuk meningkatkan nilai peserta didik saja, namun untuk meningkatkan bagaimana ia menjalani pembelajaran di sekolah. Oke, karena sudah selesai, jadi Dudu akan menjelaskan bahwa foto yang di belakang Dudu ini adalah teman aku, Kia. Cantik bukan? Hehehe. Ini dilampirkan di sini karena sebagai foto bukti bahwa teman aku Kia ini udah melakukan observasi ke gurunya. Oke, sampai berjumpa lagi dengan aku di akhir video. Wah, udah gak kerasa ya Dudu, kita akan berpisah di presentasi kali ini. Dudu jaga kesehatan ya, dan teman-teman semua juga. Iya nih Kia, gak kerasa kita udah selesai presentasinya. Ya udah, kalau gitu Kia juga jaga kesehatannya ya dengan teman-teman. Sampai bertemu presentasi berikutnya lagi jika bersama Dudu. Dadah, terima kasih telah menonton.